Baik, kembali berjumpa dalam tutorial penggunaan Google Classroom. Nah, untuk kali ini adalah tutorial penggunaan bagi siswa. Nah, siswa ketika akan masuk ke dalam Google Classroom, maka mereka memastikan bahwa mereka memiliki akun Google, ya, atau mereka memiliki akun Gmail, ya. Nah, menggunakan akun Gmail itulah mereka akan masuk ke dalam Google Classroom. Nah, langkah pertama bagi para siswa, ya, adalah mengakses classroom google.com seperti ini. Kemudian buka Google Classroom atau login, di sini bisa login Google Classroom. Nah, para siswa akan memasukkan alamat email yang mereka miliki, ya, misalnya seperti ini. Ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, siswa silakan memasukkan alamat email, pesan di email mereka. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Nah, ini kebetulan saya memiliki 2 kelas yang sudah bergabung. Nah, kalau siswa baru pertama sekali masuk ke dalam Google Classroom, maka mereka akan ditampilkan lebih dulu, ya, sebuah pop-up konfirmasi, kemudian tinggal siswa menekan lanjutkan, maka proses pop-up konfirmasi dari penggunaan Google Classroom itu akan diarahkan kepada tampilan Google Classroom yang masih kosong, ya, menandakan bahwa mereka baru pertama kali masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ketika sudah masuk ke dalam Google Classroom, maka langkah berikutnya adalah siswa bergabung ke kelas, gabung ke kelas atau join kelas. Kalau dalam berbahasa Inggris, tampilan berbahasa Inggris akan ada join kelas. Nah, join kelas ataupun gabung ke kelas, maka siswa harus memiliki kode kelas guru. Nah, biasanya guru nanti memberikan kode kelasnya di grup WA ataupun melalui wali kelas, ya. Sebagai contoh, kita sudah ada grup, misalnya sudah ada kelas, kemudian kodenya seperti ini, ya. Jadi guru akan memberikan kode seperti ini, ya. Kemudian oleh siswa akan memasukkannya di gabung ke kelas. Nah, tinggal diketikkan ke sini, kemudian klik gabung, ya. Maka prosesnya akan mengarahkan siswa bergabung atau masuk ke dalam sebuah kelas yang diampu oleh guru. Nah, kemudian setelah bergabung, ya, setelah bergabung ke dalam kelas, maka langkah berikutnya adalah siswa memastikan bahwa namanya itu adalah nama sebenarnya. Bisa jadi ketika mendaftarkan di akun Gmail ataupun akun Google, mereka menggunakan nama yang tidak sesuai dengan nama sebenarnya, atau nama samaran, atau nama idola-idola mereka, ya. Nah, kenapa harus memastikan itu? Karena ini akan menjadi masalah nanti ketika pada tampilan guru. Jadi guru akan melihat nama siswa yang tidak ada di daftar hadir mereka, tidak ada di daftar siswa yang ada di kelas tersebut. Sebagai contoh, misalnya di kelas ini, misalnya di sini ada 3 siswa, ya. Nah, ada 1 siswa namanya itu Kampus Aceh. Jadi bagaimana bisa guru memberikan penilaian sedangkan siswa yang bersangkutan ini tidak bisa dikenal, ya, siapa ini Kampus Aceh? Maka oleh sebab itu penting bagi siswa untuk mengganti namanya dengan nama sebenarnya agar proses kontrol dan penilaian itu bisa berjalan dengan baik oleh guru. Nah, bagaimana mengganti nama? Ya, maka langkah pertama adalah siswa menuju ke akun Google yang ada di sudut kanan atas, ya. Kemudian di sana ada kelola akun Google Anda, ya, klik, ya. Kemudian di sini akan ada tampilan beranda info pribadi. Maka untuk menggantinya ada di info pribadi, di panel sebelah kiri itu ada info pribadi, klik info pribadi. Nah, di sini ada nama. Nah, di bagian inilah
siswa mengganti namanya dengan nama sebenarnya sesuai dengan nama yang tertera pada daftar siswa yang ada di kelas masing-masing. Nah, kita klik di nama. Nah, dalam proses ini sebagian akun itu mengharuskan ada kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ya yang dimasukkan ketika mendaftar ya. Maka kita kirim saja, nanti kita cek di handphone ya dalam pesan SMS. Maka kita buka SMS di handphone ya, kemudian kita masukkan kode SMS yang ada di handphone kita. Nah, kita sudah diarahkan ke tampilan bagaimana mengganti nama. Nah, maka buatlah nama depan dengan nama sebenarnya, misalnya Muhammad Ali misalnya gitu. Atau bisa juga nama depannya Muhammad, nama belakangnya Ali gitu. Jadi kalau saya milihnya seperti ini aja. Muhammad Ali Husaini misalnya gitu. Ini kalau namanya ada 3 gitu. Tapi kalau cuma 2, nama belakang ini boleh dikosongkan. Oke, kita klik simpan. Ya, mungkin di sini ada keterangan mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan perubahan. Jadi tidak otomatis bisa langsung berubah namanya menjadi Muhammad Ali Husaini gitu. Oke, kita kembali. Kita lihat di sini sudah berubah ya, Muhammad Ali Husaini. Nah, kita lihat bagaimana tampilan di tempat atau kelas ya. Kita coba tes reload. Nah, pada tampilan guru, nama kampus Aceh tadi sudah berubah menjadi nama Muhammad Ali Husaini sebagaimana yang nama sebenarnya gitu. Maka itu kurang lebih hal yang pertama sekali harus dilakukan oleh siswa, yaitu bergabung di kelas dengan kode kelas yang diberikan oleh guru-guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah mengganti namanya ataupun memastikan bahwa nama yang ada pada akun Google mereka adalah nama sebenarnya. Ya, jadi demikian untuk panduan awal dari penggunaan Google Classroom. Kita lanjutkan pada tutorial berikutnya.